Arman dan Intan adalah sepasang kekasih yang akan segera menikah. Dek, kamu itu kenapa toh yo? Kok beberapa hari ini jadi sering ngelamun? Bukannya seneng juga, kita itu kan sebentar lagi mau nikah. Maaf ya mas, aku tuh bukannya nggak senang. Aku cuma kepikiran sama almarhum ibu terus. Aku kangen dan kepengen gitu mas. Ibu bisa menyaksikan pernikahan kita. Walah, jadi gara-gara itu toh dek, kamu itu yang sabar ya. Ibu kamu itu kan udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi kamu itu harus bisa ikhlas. Aku tuh udah ikhlas mas. Cuma aku kepengen banget ibu bisa hadir di pernikahan aku. Aku yakin deh, ibuku pasti seneng banget ngelihat aku nikah sama kamu. Ya, Mas itu paham kok perasaan kamu. Tapi kita itu harus lihat kenyataannya juga. Udah, daripada kamu itu mikirin sesuatu yang gak mungkin, mending sekarang kita itu urusin semua persiapan untuk pernikahan kita nanti. Iya deh mas, tapi nanti setelah kita nikah, kita ziarah ke makam ibuku ya mas. Aman, tenang aja. Nanti setelah nikah kita itu bakal sering-sering ziarah ke makam ibumu ya. Cuma sekarang belum bisa. Maafin mas ya. Mas itu lagi sibuk banget sama beberapa kerjaan dan harus nyiapin persiapan pernikahan kita juga. Iya mas, nggak apa-apa kok. Aku juga udah sering ziarah ke makam ibuku sendirian. Cuma besok pas habis nikah, aku pengennya sama kamu mas berdua. Walah, iya dek. Iya, ngomong-ngomong, kamu itu udah pinter masak belum? Dari kemarin kan kamu itu udah belajar masak. Hehehe, belum mas. Aku baru belajar sekali. Kemarin-kemarin lagi sibuk banget sama kerjaanku. Maaf ya mas. Loh, katanya kamu itu mau resign, kok masih kerja aja sih? Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku belum mau resign deh mas. Soalnya sayang banget kalau aku resign. Tapi kan dek, perjanjian kita itu dari awal kamu itu harus resign dan fokus ngurus rumah. Lagian kan gaji mas itu udah besar, cukup banget lah. Dan gak perlu kamu itu pakai acara kerja-kerja segala. Tapi mas, aku masih kepengen kerja gitu. Udah, gak usah tapi-tapian ya. Kamu sendiri loh yang pas itu udah janji sama mas. Iya juga sih. Ya udah, aku bakal resign deh dari kerjaanku. Nah gitu dong, jangan lupa abis itu kamu itu harus belajar masak sampai jago ya. Biar nanti kamu itu bisa aku banggain di depan ibuku. Emang kalau dibanggain di depan ibu mas itu harus banget ya bisa masak. Kan bisa yang lain mas. Ya gimana dek, orang ibu mas itu akan hobinya masak. Udah yuk, mending sekarang kita itu fitting baju dulu aja. Soalnya beberapa jam lagi mas itu udah ada kerjaan. Ya udah deh. Tak lama kemudian Arman dan Intan pun akhirnya menikah. Alhamdulillah ya dek, akhirnya kita itu nikah juga. Mas seneng banget deh. Iya mas, bener banget. Tapi mas, katanya kita tuh tinggalnya di rumah yang udah mas siapin. Tapi kok ini malah tinggal di rumah ibu mas sih? Maaf ya dek, dari kemarin itu lagi ada masalah. Soalnya rumahnya udah mas siapin buat tinggal kita. Jadinya kita sementara tinggal di rumah ibu mas dulu ya. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya mas. Oh iya, kapan nih mas kita mau ziarah ke makam ibu berdua? Oh iya, mas itu sampai lupa dek. Maaf banget ya, kayaknya untuk waktu dekat ini belum bisa deh. Soalnya kerjaan mas itu lagi banyak banget. Loh kok gitu sih mas? Mas kan udah janji. Apalagi kita itu baru nikah loh mas. Masa iya mas langsung kerja dan gak ngambil cuti sih? Intan, kamu itu ya jadi istri jangan terlalu banyak menuntut suami. Suami kamu itu nggak bisa karena kerja. Astagfirullah, ibu bikin kaget aja. Iya bu, aku paham kok. Tapi kan Mas Arman itu udah janji bakal nemenin aku ziarah ke makam ibuku. Harusnya Mas Arman itu kan bisa membagi waktunya. Apalagi ini baru aja nikah. Kamu ini Intan, baru juga nikah tapi nuntutnya udah kayak kebangetan banget. Bener banget tuh apa kata ibu mas. Kamu itu Intan seharusnya bisa ngertiin keadaan mas ya. Mas juga kan nggak bisa karena kerja buat nafkahin kamu juga. Inilah yang aku males kalau tinggal sama mertua. Pasti ku campur. Padahal kan ini cuma masalah nemenin ziarah ke makam ibuku doang. Intan, kamu tuh malah jangan ngelamun. Orang lagi diajak ngobrol juga. Aduh Arman, kamu ini nyari istri kok begini banget sih? Ya ampun, maaf ya bu, aku lagi kepikiran almarhum ibuku. Ya udah deh, kalau misalnya Mas Arman gak bisa nemenin aku bakal pergi sendirian kok. Ya ampun dedek, ya nggak gitu juga lah. Mas itu pasti nemenin kok, tapi ya nggak bisa dalam waktu dekat ini. Udah mas, gak usah. Bener apa kata ibu mas itu? Aku tuh terlalu nuntut, padahal kan kita baru aja nikah.
Mas tenang aja ya, gak usah nemenin aku ziarah ke makam ibuku lagi. Aku bisa sendiri kok. Ya udah ya kalau gitu, aku ke dapur dulu nyuci piring. Arman, kamu ini ya benar-benar gak becus cari istri. Udah nuntut kayak begitu, baperan lagi. Bu, si Intan itu begitu cuma karena lagi kangen aja sama almarhum ibunya. Tapi aku jadi ngerasa bersalah dan gak bisa nemenin dia kan. Ya udahlah, gak usah pakai acara merasa bersalah gitu. Orang dianya yang salah kok, selalu nuntut dan alay. Udah, mending sekarang kamu langsung berangkat kerja. Ntar telat loh. Astagfirullahaladzim, ya juga ya Bu. Ya udah kalau gitu Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nak di jalan. Kasian banget deh anakku itu. Dapat istri yang nuntut terus. Udah lah, mending sekarang aku cek tuh si Intan. Siapa tahu dia nggak bisa dan nggak benar gitu cuci piringnya. Saat di dapur, Ya ampun Intan, kamu nih gimana sih? Kok nyuci piring kayak begitu? Loh, kayak gimana Bu? Kan emang biasanya nyuci piring kayak begini. Ya nggak gitulah. Kamu ini ya kok begitu sih? Itu salah tahu nggak? Masa nyuci piring kayak begitu? Kalau nyuci piring itu dari gelasnya dulu, supaya nanti gelasnya itu nggak berminyak. Baru deh cuci piringnya. Iya Bu, aku tahu kok. Cuma ini tuh tadi gelasnya ketinggalan. Makanya deh aku cuci gelasnya setelah piring. Alah, kamu nih alasan aja. Ya udah, sini, ibu aja yang cuci piring. Nanti kalau kamu yang nyuci piring, yang ada perkakas rumah ini jadi rusak dan kotor gara-gara kamu. Ya udah deh Bu, kalau gitu aku nyapu halaman di depan aja ya. Apa kamu bilang? Nyapu halaman di depan? Kamu tuh nggak lihat apa? Halaman di depan loh, udah ibu sapuin dari tadi pagi. Makanya kamu itu jadi istri bangun pagi. Mending sekarang kamu beli sayuran aja sana. Nih uangnya. Beli sayur sop, daging ayam sama telur. Ya udah Bu, kalau begitu aku ke tukang sayur dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Janjat, punya menantu kok gini amat sih? Si Arman nih bener-bener gak pilih-pilih kalau cari istri. Saat di tukang sayur, wih ada pengantin baru nih. Ya ampun Pak Anto, jangan gitu, saya jadi malu. Udah Mbak Intan, gak usah pakai acara malu-malu segala. Oh ya, ngomong-ngomong ini Mbak Intan mau beli sayuran apa nih? Saya mau beli sayur sop, daging ayam sama telur Pak. Walah, iya juga ya. Sebentar ya, saya bungkusin dulu. Oh iya, gimana Mbak Intan? Enak nggak abis nikah? Alhamdulillah enak kok Pak. Sekarang saya udah gak perlu kerja lagi. Udah punya suami yang bertanggung jawab dan menyayangi saya. Alhamdulillah, saya turut senang ya Mbak Intan. Tapi ya saya saran ya Mbak Intan itu harus kuat-kuat ya, mental dan juga hatinya. Soalnya Mbak Intan itu kan tinggal sama mertua. Iya Pak Anto, bener banget. Tapi tenang aja, saya tuh orangnya kuat kok, mental dan juga hatinya. Jadi aman-aman aja. Wah bagus deh kalau begitu. Ini Mbak sayur sopnya, daging dan juga telurnya. Ini mau dimasak apa Mbak emangnya? Duh, saya juga kurang tahu Pak. Soalnya saya cuma disuruh sama mertua saya. Oh alah, jadi begitu toh. Berarti yang masak di rumah itu Mbak Intan atau mertua? Atau justru masaknya bareng-bareng? Kalau untuk saat ini sih mertua saya Pak. Soalnya saya belum bisa masak, masih belajar. Ya udah ya Pak, ini uangnya. Kalau gitu saya permisi dulu. saat di jalan, Duh, aku kok jadi sedih gini ya. Jadi nambah kangen gitu sama ibu. Andai aja ibu masih hidup, mungkin aku gak bakal sesedih ini dan bakal curhat terus sama ibu. Aku tiba-tiba teringat deh saat ibu masih hidup dan nyuruh aku ikut kursus masak supaya bisa jadi koki. beberapa tahun yang lalu saat ibunya Intan masih hidup. Nak, gimana kalau kamu itu ikut kursus memasak supaya bisa jadi koki gitu? Ibu ini apa-apaan sih? Kok tiba-tiba nyuruh aku kursus masak? Padahal kan ibu tahu aku tuh gak suka masak, Bu. Justru itu nak, karena kamu gak suka makanya kamu harus ikut. Ibu tuh kepengen loh nak, kamu jadi koki terkenal. Supaya nanti ketika kamu menikah, kamu itu udah jago banget masaknya. Gak mau Bu, aku tuh pengennya jadi pekerja kantoran. Lagian ya Bu, masak itu ribet dan bikin kotor. Kena asap lah, kena minyak lah, kena bumbu-bumbu dapur lah. Duh Jana, nak ya sama aja toh kalau kerja kantoran. Di jalan kan pasti nanti kena asap kendaraan, sama saja. Ya beda lah Bu, itu kan pas di jalannya. Pas kerja kantorannya itu ruangannya kan ber-AC. Kerjanya pakai komputer Bu, nggak masak pakai bumbu-bumbu.
Udahlah ya Bu, pokoknya aku tuh nggak mau kursus masak dan jadi koki. Aku maunya jadi pekerja kantoran. Duh nak, tapi ibu kepengen banget kamu tuh jadi koki terkenal. Bu ya kamu tuh ngertiin nak. Ibu loh, dulu punya cita-cita jadi koki terkenal, tapi ndak kesampaian. Ibu pengen nak, kamu yang menggapai cita-cita ibu. Ya ampun Bu, itu kan cita-cita ibu, nggak ada hubungannya sama aku. Kalau emang ibu nggak bisa jadi koki yang terkenal, ya udah Bu, terima takdir aja. Jangan malah nyuruh aku. Astagfirullah nak, kamu kan anak ibu, jadi ndak ada salahnya dong. Bu, walaupun aku ini anak ibu, tapi kan aku punya hak Bu untuk memilih jalan hidupku dan karirku sendiri. Bener banget sih, tapi kan ndak ada salahnya nak, kamu memenuhi permintaan ibu kamu ini. Ibu ini maksa banget sih, aku bilang nggak mau ya nggak mau Bu. Udahlah, aku mau pergi dulu. Dek, astagfirullahaladzim, kamu itu ngapain sih ngelamun di tengah-tengah jalan kayak gini? Astagfirullah, Mas Arman, maaf ya. Aku tadi tiba-tiba keinget masa lalu ketika ibuku masih hidup. Kamu nih ya Dek, kebiasaan banget sih, mana pak belanjaan begini lagi? Aku benar-benar minta maaf ya Mas. Tadi itu aku habis belanja, terus nggak sengaja keinget masa lalu deh ketika ibu masih hidup. Jadinya kebablasan. Ngomong-ngomong, Mas Arman lagi ngapain? Bukannya jam segini Mas Arman itu lagi kerja ya? Iya tadi Mas itu kerja, cuman ini habis balik dari rumah karena ada barang-barang Mas yang ketinggalan. Kamu loh ditelepon gak diangkat-angkat. Mana tadi ibu di rumah ngomel-ngomel karena kamu itu gak balik-balik. Ya ampun Mas, sekali lagi maaf banget ya. Aku benar-benar nggak sengaja. Jangan dibiasain ya Dek. Udah mendingan sekarang kamu itu langsung pulang, terus minta maaf ya sama ibu. Dan jangan dilakukan lagi ngelamun dan mengingat masa lalu itu. Iya Mas, siap. Aku janji nggak bakal ngelakuin itu lagi. Nah gitu dong, nanti Mas usahakan ya cari waktu luang supaya bisa nemenin kamu ziarah ke makam ibu kamu. Udah Mas, nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Aku nggak mau jadi istri yang nuntut dan buat Mas repot. Iya sih, tapi kan Mas jadi ngerasa bersalah karena nggak bisa nemenin kamu ziarah ke makam ibu kamu. Padahal Mas itu udah janji loh. Nggak apa-apa kok Mas. Udah ya, mending sekarang Mas balik kerja. Ini aku mau langsung balik ke rumah, terus minta maaf sama ibu. Aku balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah, mending aku tuh juga langsung balik kerja. Tapi bentar-bentar aku tuh kok ngerasa si Intan itu marah ya sama aku. Ya udahlah, ntar aku coba cari cara supaya dia itu nggak marah lagi. Beliin sesuatu kali ya. Saat di rumah. Assalamualaikum, Intan pulang. Waalaikumsalam. Intan, kamu itu dari mana aja sih? Cuma disuruh beli sayuran doang, kok lama banget? Maaf ya Bu, tadi di jalan aku sempet ngelamun dan keinget masa lalu. Apa? Jadi kamu lama balik ke rumah gara-gara cuma ngelamun? Ya ampun Intan, otak kamu tuh udah geser atau gimana sih? Aku benar-benar minta maaf Bu, soalnya beberapa bulan ini rasanya aku kangen banget sama almarhum ibu aku. Kamu nih jadi orang alay banget sih, sosokan kangen, padahal juga udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Udah, gak usah kebanyakan ngomong. Hari ini sebagai hukumannya kamu yang masak. Loh Bu, tapi kan ibu tahu sendiri, aku tuh belum bisa masak Bu. Loh, ya ibu gak peduli. Itu kan salah kamu sendiri, karena sebelum kamu menikah, kamu gak belajar masak dengan sungguh-sungguh. Iya sih Bu, tapi kan setidaknya kasih aku waktu lagi Bu, buat belajar masak. Jangan langsung disuruh masak semuanya. Dan setidaknya ibu bantuin lah Bu, supaya aku paham. Ih, males banget. Orang ibu aja ya dulu belajar masak sendiri, tanpa ada yang bantuin, tanpa ada yang ngarahin. Kok kamu dengan entengnya minta bantuin ibu sih? Emang ya, wanita zaman sekarang itu beda sama zaman dulu? Ya jelas beda lah Bu, zaman kan udah berubah sekarang. Menantu gak tahu diri, jangan berani-beraninya ya kamu melawan omongan ibu. Udah, gak usah kebanyakan drama, langsung masak aja sekarang. Tapi Bu, udah gak usah tapi-tapian. Ya ampun, kamu ini masak sekarang juga. Iya deh Bu. Intan pun akhirnya memasak dengan menggunakan resep dari internet, namun malah justru sangat gagal. Pada sore harinya, Assalamualaikum, Mas pulang, Dek. Waalaikumsalam. Wah, Mas sudah pulang. Iya Dek, ngomong-ngomong ini baunya nggak enak apa ya? Kayak bau gosong gitu. Asal kamu tahu ya Arman, itu adalah bau gosong masakan istri kamu. Bayangin Arman, dia itu masak gagal total. Ya ampun Dek, kamu nih kapan sih bisa masaknya? Maafin aku ya Mas, Bu, aku belum bisa masak. Tapi aku udah berusaha kok tadi semaksimal mungkin untuk bisa masak. Tapi ternyata tetap gagal. Udahlah Arman, mending kamu itu ya cerain aja si Intan ini. Gak berguna banget jadi istri.
Udah nggak bisa masak, banyak nuntut lagi. Astagfirullah Bu, kok malah nyuruh Mas Arman menceraikan aku sih? Jangan gitu dong Bu, aku janji deh, aku bakal belajar masak dan bisa masak. Arman, kamu jangan malah diem aja dong. Nah kan pergi, ini gara-gara kamu nih. Ngambek kan itu si Arman. Kok gara-gara aku sih Bu? Sejak saat itu Intan pun berusaha untuk bisa masak namun selalu gagal. Hal itu pun membuat Arman sangat kesal. Kamu mau sampai kapan sih Dek gagal terus masaknya? Masak doang loh, masa nggak bisa sih? Aku benar-benar minta maaf Mas. Aku tuh cuma perlu diajari secara langsung. Aku nggak bisa Mas kalau belajar otodidak. Tapi nggak ada yang mau ngajarin, termasuk ibu Mas. Kamu malah nyalahin ibu emas lagi. Nggak tahu diri banget jadi seorang istri. Belajar masak aja pakai acara diajarin. Dulu loh ibu emas itu belajar masak sendiri tanpa ada yang ngajarin. Bahkan dulu nggak bisa pakai internet lagi. Mas, jangan samain aku lah sama ibu Mas. Udah jelas-jelas beda. Berani ya kamu itu sekarang lawan emas. Capek ya lama-lama punya istri yang nggak bisa masak, banyak nuntut dari ngelawan suami lagi. Mending kita itu cerai aja deh. Astagfirullah Mas, kok tega banget sih? Kita lo belum lama nikahnya. Kok kamu tega banget menceraikan aku hanya karena aku nggak bisa masak? Ngaca dong ngaca, kamu itu udah gak bisa masak, banyak nuntut dan ngelawan sama suami. Udah gak usah kebanyakan drama, pergi dari sini sekarang juga. Aku mohon Mas, kasih aku kesempatan sekali lagi buat belajar masak. Aku pasti bisa kok nanti. Dan aku janji Mas, aku nggak bakal banyak nuntut dan ngelawan kamu lagi. Gak mau, aku udah benar-benar muak sama kamu. Udah sekarang pergi dari sini dan urus surat-surat cerai secepatnya. Akhirnya Intan pun diceraikan oleh Arman. Di situ ia bertekad untuk ikut kursus memasak. Alhamdulillah, akhirnya setelah aku mati-matian belajar masak dan ikut kursus, aku bisa jago masak juga. Wih, kamu ini kenapa nih Intan? Kok ngomong sendiri begitu? Mana kelihatan bahagia dan semangat banget lagi. Chef Daniel, ini nih Chef, saya lagi seneng banget karena akhirnya saya bisa jago masak juga. Makasih banget ya Chef, udah mau ngajarin saya selama ini. Tak usah pakai acara terima kasih. Lagian kamu itu ikut kursus, ini emang buat masak ya. Jadi tugas saya buat mengajari kamu. Dan juga sebenarnya kamu tuh gak usah susah diajarin kok. Buat masak cuma butuh teknik yang tepat saja. Saya bersyukur banget deh bisa ketemu Chef Daniel. Saya juga bersyukur loh bisa ketemu kamu Intan. Kamu itu punya banyak bakat dan beda dari yang lainnya. Kebetulan saya itu mau nawarkan kamu untuk kerja jadi chef di sebuah restoran terkenal. Apa? Ini beneran Chef? Saya lagi nggak mimpi kan? Tapi Chef, emangnya saya pantas kerja jadi chef di restoran terkenal? Ya benar lah, ini bukan mimpi. Dan juga kamu itu pantas banget kok kerja jadi seorang chef di restoran terkenal. Yang saya maksud itu, kan saya sudah bilang kamu itu punya bakat masak yang beda dari yang lainnya. Gimana nih, kamu mau kan? Ya mau banget lah Chef. Alhamdulillah, ini waktunya aku tunjukin kalau aku bisa masak dan jadi koki terkenal. Supaya aku juga bisa mewujudkan cita-cita ibu. Dari situ karir Intan menjadi seorang koki semakin melejit. Ia bahkan sering diundang di acara TV-TV terkenal. Halo pemirsa semuanya, hari ini kita mau masak lagi nih sama Chef Intan yang skill masaknya itu beda dari yang lainnya. Halo pemirsa semuanya. Chef Intan, kita mau masak apa nih hari ini? Khusus untuk pemirsa TV yang ada dimanapun, hari ini kita bakal masak spesial yaitu ayam bakar bumbu khusus. Wih, kelihatannya menarik tuh. Kita bisa langsung mulai aja ya masaknya ya Chef Intan. Oke Chef Daniel. Sementara itu tak sengaja Bu Yanti dan Arman sedang menonton TV. Loh Arman, itu bukannya Intan ya? Dia kok ada di TV sih? Mana jadi chef gitu? Loh iya Bu, kelihatannya dia itu jago banget masaknya. Tapi kok bisa ya Bu jadi seorang chef terkenal dalam waktu yang singkat, apalagi sampai masuk TV terkenal kayak gini? Jangan-jangan itu bukan Intan lagi, cuma mirip aja. Enggak Bu, itu beneran Intan. Aku paham banget Intan itu gimana. Dan ini setelah aku itu cari tahu di internet, ternyata bener Bu, Intan sekarang itu jadi koki terkenal. Apa? Jadi itu beneran? Kok bisa sih? Padahal kan dulu dia masak aja nggak bisa. Apa jangan-jangan setelah aku sama dia itu bercerai, dia itu belajar masak ya Bu, sampai bisa jadi seorang koki yang terkenal? Kayaknya iya deh. Ya ampun, kamu nih rugi banget Arman, udah menceraikan si Intan itu. Loh, Ibu ngomong gitu sih, padahal kan Ibu juga yang menyarankan Arman buat menceraikan Intan. Ya ibu mana tahu kalau dia bakal jadi koki terkenal kayak gitu.
Dan pastinya dia udah punya uang banyak gak sih Arman? Duh, nyesel banget deh rasanya. Ya nih Bu, aku juga jadi nyesel banget. Andai saja dia itu masih jadi istri aku ya, mungkin sekarang kita itu juga ikut terkenal dan banyak uangnya Bu. Bener banget tuh Arman. Bu Yati dan Arman pun merasa sangat menyesal. Sementara Intan semakin terkenal menjadi seorang koki.